Bapak, Ibu, dan saudari-saudara terkasih, saya akan membawakan sebuah narasi cerita yang melukiskan tentang Injil Lukas 1 sampai dengan 13 ini. Saya memberi judulnya Kisah Rubah dan Pohon Pengetahuan. Di sebuah padang rumput yang luas di tepi hutan kuno, hiduplah seekor rubah muda bernama Reno. Reno adalah rubah yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Tapi ia sering merasakan bahwa ia itu belum memiliki semua jawaban. Ia ingin tahu segalanya, terutama tentang pohon pengetahuan yang legendaris. Sebuah pohon raksasa yang konon itu menyimpan semua kebijaksanaan hutan di setiap daunnya yang berkilau. Reno si rubah ini telah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan pengetahuan. Ia membaca jejak-jejak binatang tua, mendengarkan bisikan angin di antara pepohonan, bahkan mencoba mengingat cerita-cerita lama yang diceritakan para kakek neneknya rubah ini. Ia mencoba merangkak masuk ke dalam liang-liang yang dalam. Harapannya adalah menemukan buku-buku yang tersembunyi. Ia bahkan mencoba menangkap burung hantu, makhluk yang bijaksana, untuk bertanya padanya. Namun ternyata setiap kali ia berusaha, ia merasakan usahanya itu sia-sia. Pengetahuannya itu terasa begitu jauh, begitu luas, dan ia merasa terlalu kecil untuk mencapainya. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Reno duduk di bawah pohon pengetahuan. Ia merasa sangat lelah dan bingung. Semua usahanya terasa hampa. Ia menundukkan kepalanya dan dalam keputusasaannya ia teringat sebuah cerita kuno tentang meminta dengan sepenuh hati. Ya, roh hutan yang agung, bisik Reno pelan, suaranya nyaris tak terdengar oleh angin malam. Aku sangat ingin memahami. Aku telah mencoba mencari kebijaksanaan dengan segala kekuatanku, tetapi aku merasa buta. Aku mohon, bukakanlah mataku, berikanlah aku kunci menuju pengetahuan yang sejati. Reno menunggu. Tidak ada keajaiban yang dramatis. Tidak ada daun yang tiba-tiba jatuh dan mengungkapkan rahasia alam semesta. Namun saat ia mendongak, ia melihat suatu yang berbeda. Seekor burung kolibri kecil dengan sayapnya yang bergetar cepat terbang ke arahnya. Burung kolibri itulah bukan burung yang ia harapkan. Bukan burung hantu yang bijaksana. Dan burung kolibri itu mendarat di ujung hidungnya. Rubah kecil, cicit burung kolibri. Suasananya selembut desiran angin. Dia mengatakan, pengetahuan sejati bukanlah tentang mengumpulkan fakta atau cerita. Itu adalah tentang melihat dengan hati, memahami setiap bagian dari dirimu dan berani mengakui ketidaktahuanmu. Aku tidak akan memberimu semua jawaban, tapi aku akan menunjukkan padamu bagaimana menemukan jalanmu sendiri. Kemudian burung kolibri itu terbang mengitari pohon, menunjuk ke arah akar-akar yang kokoh, ke dahan-dahan yang menjulang, dan setiap daun yang bergoyang lembut. Reno si rubah untuk pertama kalinya tidak hanya melihat pohon, tapi ia merasakan kehidupan di dalamnya. Ia melihat bagaimana akar-akar itu saling terhubung di bawah tanah. Bagaimana dahan-dahan memberikan perlindungan dan bagaimana setiap daun meskipun kecil berkontribusi pada keindahan keseluruhan. Ia menyadari bahwa pengetahuan sejati bukanlah tentang mendapatkan semua jawaban secara instan, melainkan tentang proses mencari, tentang kesediaan untuk belajar, dan tentang mampu melihat keindahan dan
keterkaitan dalam setiap hal kecil di sekitarnya. Roh Tuhan, roh hutan tidak memberinya buku pengetahuan, tetapi memberinya roh pemahaman melalui interaksi yang tidak terduga dengan burung kolibri. Maka sejak hari itu, Reno Siruba tidak lagi terobsesi dengan mencari atau mengetahui segalanya. Ia mulai menjelajahi hutan dengan mata yang lebih terbuka, mendengarkan dengan telinga yang lebih peka, dan belajar dari setiap pengalaman baik itu besar maupun kecil. Ia belajar bahwa kebijaksanaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan seumur hidup yang selalu dimulai dengan kerendahan hati untuk meminta dan kesediaan untuk menerima, bahkan dari sumber yang paling tidak terduga. Titik. Paham nggak? Agak jauh pasti ya, nanti saya pahami sekarang. Nah sekarang refleksinya apa? Saya tahu nih mukanya udah mulai bingung nih. Dari kisah rubah, Reno, dan pohon pengetahuan, sebetulnya saya mau menawarkan lapisan makna yang sebetulnya lebih dalam kisah Injil Lukas 1:11 sampai dengan 13. Mengenai sebuah kualitas dan cara pemberian dari Tuhan. Yang pertama, saya menemukan dalam ayat 9 dan 10. Dikatakan, mencari dengan hati yang haus. Reno adalah representasi dari setiap jiwa yang haus akan kebenaran dan makna. Seperti yang Yesus katakan sendiri, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Reno telah mencari, meminta, dan mengetuk dengan caranya sendiri, menggunakan segala daya yang dimilikinya. Namun ingat, titik baliknya adalah ketika ia meminta dengan kerendahan hati dan keputusasaan yang tulus, bahkan mengakui batasannya sendiri. Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan seringkali menunggu kita mencapai titik itu, di mana kita benar-benar menyadari kebutuhan kita akan dirinya. Yang pertama. Yang kedua, saya menemukan dalam ayat 11 sampai 12. Kualitas pemberian Tuhan. Ayat-ayat ini menyoroti kontras antara pemberian manusia dan pemberian ilahi. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberi ular kepadanya ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Reno ingin tanda kutip pengetahuan mungkin dalam bentuk buku atau jawaban langsung. Namun Tuhan tidak memberinya tanda kutip ular sebagai simbol pengetahuan palsu atau kalajengking sebagai simbol kebingungan. Sebaliknya, dia memberikan roh pemahaman melalui burung kolibri kecil itu. Dan ini adalah ikan atau telur yang sesungguhnya. Sesuatu yang jauh lebih berharga dan transformatif daripada sekedar informasi. Tuhan tidak hanya memenuhi keinginan permukaan kita, tapi seringkali dan acap kali dan setiap kali memberikan apa yang benar-benar kita butuhkan untuk pertumbuhan rohani kita. 3, dalam ayat terakhir 13. Roh Kudus adalah sebagai pemberian terbaik. Ini sebetulnya puncak perikop Lukas. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya kepadanya. Bagi Reno, roh pemahaman yang diberikan melalui burung kolibri adalah analogi dari Roh Kudus.
itu bukan sekedar informasi, melainkan sebuah transformasi yang sangat internal dan pribadi. Cara baru untuk melihat dan mengalami dunia. Tuhan tidak memberikan ikan, tanda kutip, berupa informasi mentah. Tetapi Dia memberikan Roh Kudus, yaitu kemampuan untuk melihat dan memahami kebenaran ilahi dalam segala aspek kehidupan. Dan ini adalah hadiah terbesar sebetulnya. Karena memungkinkan kita untuk terus tumbuh dan belajar dengan relasi yang tepat dengannya. Keempat, sumber yang tak terduga. Kisah ini juga menekankan bahwa jawaban doa dan berkat Tuhan itu bisa datang dari sumber yang paling tidak terduga. Reno berharap pada burung hantu yang bijaksana. Tapi burung kolibri yang kecil dan rapuh adalah utusan Tuhan. Ini mengajarkan kita untuk tetap terbuka dan rendah hati. Jangan membatasi cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan kebijaksanaan sejati seringkali bahkan ditemukan dalam hal-hal kecil, dalam interaksi yang sederhana, dan dalam kerentanan kita untuk menerima. Akhirnya, melalui kisah ini, saya mau mengingatkan dan mengajak Anda bahwa doa bukanlah sekedar daftar keinginan, melainkan sebuah dialog yang mendalam dengan Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kasih. Dia tidak hanya mendengar permohonan kita, tapi juga tahu apa yang paling baik bagi jiwa kita. Dan Dia akan memberikannya seringkali dalam bentuk yang paling mulia dan tak terduga, yaitu Roh-Nya sendiri yang membimbing kita pada kebijaksanaan dan pengertian sejati. Titik. Masih nggak dipahami? Wah, ya berdoa berarti kalau Anda gitu, kalau nggak dipahami, udah sangat tipis lagi, lebih jatuh lagi refleksinya. Kalau nggak dipahami ya mohon Tuhan tadi sampai titik bahwa Tuhan, kok aku tidak tahu apa yang kau katakan. Maka itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Para romo, para imam, terlebih Imam Bandung, dalam retret terakhir sebelum tabisan diakon, kita diberikan kesempatan untuk 30 hari dalam retret hening. Poin pertama, banyak para imam, calon imam saat itu diminta untuk pulang, tidak melanjutkan retretnya. Kenapa? Karena ternyata sebagian besar itu masih memakai kekuatannya sendiri. Maka setelah mengatakan kepada pembimbing rohani, terserah Romo, Anda mau membawa saya pulang atau menyuruh saya pulang, dipersilakan. Tetapi saya sudah berjuang dan memohon Tuhan untuk hadir dalam retret kami kali ini. Dan mulai kata-kata itu, pembimbing rohani mengatakan, silakan masuk dalam langkah yang berikutnya. Semoga Anda hari ini juga berani sampai titik itu ya. Yang belum, jangan saya doakan ya, karena itu sangat menyedihkan. Temukan dalam pengalaman harian Anda bahwa ternyata titik itu adalah titik yang paling krusial untuk kita menemukan kehendak Tuhan. Di mana tidak ada lagi apa yang saya bayangkan, apa yang saya kehendaki, kekuatanku, kekuatan keluargaku, tetapi kekuatan Tuhan yang hanya hadir lewat pengalaman hidupku. Semoga bermanfaat untuk Anda. Kalau tidak, mohon maaf, temukan dalam refleksi Anda. Semoga Anda pulang hari ini dengan semangat refleksi yang baik, sehingga dapat mengupgrade diri lebih baik lagi di hadapan Tuhan dan sesama. Maka mari kita hening sejenak.